Ya, bibir dikulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Pada malam ini kita kedatangan narasumber yang ingin bercerita tentang pengalaman misteri dia. Sebelumnya, untuk para mistikus bisa like, comment, and subscribe. Atau bisa juga follow di Instagram kita di Mystic Journey. Pada malam ini kita kedatangan tamu yang bernama siapa, Bang? Toing. Salam corona, Bang. Boleh diceritain, Bang, gimana, Bang, pengalamannya, Bang? Pada tahun 94 gue main ke rumah teman gue. Posisi di rumahnya itu deket kayak kolam besar. Itu dari katanya sih dari sebelum zaman Belanda. Empang itu apa? Kayak kolam besar, kayak tempat mandi gitu. Di situ ada pohon besar, pohon beringin. Pada saat itu gue ngikut abangnya teman gue berburu burung kayak tupai gitu pakai senapan. Nah, dalam perjalanan itu gue jatuh. Malam tuh burunya? Siang. Oh, siang burunya. Posisi sekolah SD apa SMP itu? SMP. SMP. Masih SMP. Terus ikut buru. Gue jatuh, nggak tahu kenapa ini kayak pundak sama pinggang gue sakit tuh ya. Nah, gue dibawa ke rumah temen gue, diurut, gue kayak orang kesurupan. Oh, yang urutnya bisa apa cuman tukang urut biasa aja nih? Tukang urut biasa. Oh, tukang urut biasa. Pas gue diurut kayak kesurupan. Nah, pada saat itu juga datengin orang pintar gue buat disembuhin maksudnya kan ya. Selang berapa menit gue pulih lagi. Terus selang seminggu gue di rumah. Posisi rumah gue ada lorong kayak gudang gitu kan ya. Karena waktu SMP gue ngerokok pun belum bebas kan. Gue ngerokok di lorong itu sekitar jam 10 malam. Gue ngerokok, tiba-tiba ada yang nepok gue. Nepok bener, berasa nepok? Iya, kayak nepok gitu. Pas gue tengok samping, itu rambutnya panjang, putih, mukanya udah hancur lah, berdarah semua. Otomatis gue kabur kan ke dalam rumah. Posisi di situ ada kakak gue sama adik gue. Dia nanya kenapa? Gue nggak bisa ngomong. Oh, nggak bisa ngomong? Nggak bisa ngomong, maksudnya buat njelasin karena emang posisi gue lagi ya ketakutan. Panik lah ya. Tunggu gue tenang, sampai gue tenang, mereka datang lagi, adik gue sama kakak gue nanya ada apa. Ada perempuan di samping. Rambutnya panjang, putih, mukanya hancur. Oh, baju putih tuh. Rambutnya putih juga. Nah, kakak sama adik gue tuh nggak percaya kalau gue didatengin gituan. Jam 2 malam di hari yang sama. Gue tidur kan bertiga ya sama kakak gue sama adik gue di area kasur kan ya. Kakak gue di bawah kasur. Jam 2 malam adik gue mendusin, lihat ada yang sholat. Nama kakak gue Eti. Ti dipanggil sama kakak gue, sama adik gue yang dipanggil. Nah, kebetulan kakak gue di bawah kan ya, denger ya. Dibangun, kenapa Yan? Itu siapa yang sholat? Itu posisi putih semua katanya, kayak pakai mukena kan. Nah, dari situ adik gue percaya kalau emang gue didatengin. Ada beneran tuh, ada tuh. Nah, sedangkan kakak gue yang awalnya nggak percaya, dia ikut percaya juga. Oh, walaupun dia belum ngeliat langsung tuh, belum ngalamin. Nah, setelah itu selang 3 hari itu perempuan datang lagi. Gue dimanapun dia ada. Jadi awalnya gue takut, itu sampai gue kayak terbiasa, nggak takut sama sekali sama. Karena udah keseringan terbiasa. Mungkin. Akhirnya gue bisa ngelihat dia setiap hari. Dia ngikutin gue terus kemana aja. Jadi gue terbiasa diikutin perempuan itu. Itu lu abis ngeliat itu sakit apa gimana, Bang? Biasanya kan kalau orang biasanya ngelihat wujud-wujud itu biasanya meriang tuh ya kan? Itu lu gimana? Itu setelah gua kesurupan itu kan ya. Waktu badan gua sakit. Pas awalan berarti nih. Ya mungkin karena emang ketempelan kan. Itu udah nggak sakit lagi, meriang tuh pun enggak. Udah enggak. Karena udah terbiasa juga kan. Awalan doang udah tuh meriang. Jadi pas gua main lagi ke sana ke Kampung Tipar, motor gua dipinjem sama abangnya yang
kawan gue itu yang ikut gue berburu itu. Waktu itu. Di perjalanan itu motor tiba-tiba mati. Abangnya pun bisa ngelihat kan ya. Orang bisa juga. Orang bisa juga. Gue dia bilang, gue tahu lu ada di sini di motor, tapi tolong gue minjem doang sebentar. Apa ngikutin ke motor tuh bang? Ngikutin di motor. Sampai dia ngawasin gue kemana aja, dia pasti ngikutin. Padahal kan motor lu dipinjam, lu nya di rumah temen lu ya. Terus setelah itu abangnya balik lagi cerita, kalau emang motor gue ada yang nungguin itu. Ternyata emang bener. Berarti bukan gue yang ngerasa. Nah, sampai sekarang ini pun badan gue. Sekarang ini? Buset. Masih ngikut di badan gue. Berarti lu nggak, lu sama kayak teman abang lu itu dong, bisa ngeliat gitu atau indigo gitu? Apa ya, cuma ini doang yang lu lihat? Sering sih. Selain wujud ini, lu bisa juga berarti? Karena kejadian ini, jadi gue dibawa sama dia kayak gue bisa ngeliat yang lain. Oh, baru lu ngeliat itu. Nah, setelah gue berjalan sampai berapa tahun dia masih ngikutin gue. Yang lebih sadisnya itu sebelum gue married kan ya. Sebelum gue married dia masih bisa terbiasa. Setelah gue married gue tinggal di Pondok Cabe. Jauh dong nih dari Tipar. Ngikut di bengkel itu di lantai 3. Lantai 2 kosong, lantai 3 kosong pun kosong juga. Itu kebetulan gue ngikut sama omnya istri gue. Keluarga om istri gue itu ada di bawah di lantai dasar semua. Jadi posisi gue ada di lantai 3. Oh, lantai 2 kosong nih? Lantai 2 kosong, lantai 3 kosong. Gue nempatin lantai 3. Di situ gue baru bisa ngomong di sini karena emang itu makhluk itu jahat. Merinding gue banget. Bukan buat gue doang. Jahat sama istri gue. Jadi gue di bawah alam pikir dia, gue harus membunuh istri gue. Tapi sebelumnya pas pacaran biasa-biasa aja? Biasa aja. Oh, nggak ada kayak hasutan kayak sekarang buat ngebunuh atau ngejauhin? Gue harus ngebunuh istri gue. Posisi di situ gue bisa nahan. Masih bisa setengah-setengah ada ya? Iya. Belum masuk ke dalam sadar. Sampai sekarang pun kalau emang dia lagi jahat ya kayak gitu. Berarti lu itu dia ngikutin dari yang rumah sebelumnya itu sampai Pondok Cabe itu? Sampai Pondok Cabe. Jadi ya kemanapun gue pergi dia pasti ngikut. Kejadian kayak misalkan ada benda goyang-goyang sendiri itu pernah bang? Dia jahil gitu sama lu atau keluarga lu? Kalau jahil sih enggak, tapi yang buat berarti dari sebelumnya dia masih ngikutin tuh bang sampai yang ke rumah Pondok Cabe? Itu berjalan 2014 sampai 2017. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Setelah kejadian itu gue buat ngundurin diri kerja di bengkel lagi. Karena emang posisi di rumah atas itu emang bukan perempuan itu aja yang ngikutin gue. Oh, ada banyak anak kecil. Dari yang sebelumnya apa udah lama dia di situ? Apa penunggu situ? Pas baru pindah ke Pondok Cabe itu di ruangan itu katanya sih kosong selama 18 tahun. Di ruangan lantai 3 itu? Itu kios. 18 tahun. Gue berpikir karena ini emang udah nggak nyaman deh. Nggak nyaman buat gue sama istri gue pindah lagi ke Cibubur. Ke rumah asal gue. Dari situ alhamdulillah istri gue hamil kan ya. Oh, itu posisi berarti di Pondok Cabe belum punya anak tuh? Belum punya anak. Istri gue hamil sampai lahiran gue masih di Cibubur istri gue. Nah pas lahiran itu ada kejadian yang bener-bener yang dibilang gue mau bunuh istri gue. Akhirnya dia ngerjain dia sendiri. Maksud gue perempuan itu yang mau ngebunuh istri gue. Akhirnya dia masukin ke tubuh istri lu sendiri tuh saking itunya. Lahiran. Nah setelah lahiran dari ruang lahir ke kamar lagi kan ya.
Setelah lahiran istri gua langsung nyisir Di rumah sakit apa di bidan. Oh, bidan. Di kasur itu langsung nyisir. Begitu nyisir, istri gua kayak Beda mukanya. melotot kejang, kakinya lurus kayak ada yang narik. Oh, narik Ada yang narik dari itu. istri gua. Kepalanya dipentok-pentokin. Posisi masih baru banget itu, Baru salinan, lahir. baru lahiran Baru tuh. lahir. Nah, setelah itu semua orang yang ada di bidan, kayak keluarga gua, kayak keluarga istri gua, terus bidan, suster, itu ngelihat istri gua diseret. Oh, wujudnya ngeliat itu dia. Wujud nggak kelihatan, tapi istri gua keseret. Oh, jalan keseret gitu. Nah, di situ wah, gua nggak kuat banget cerita. Kalau nyampe istri gua tuh, gua ngerinya sampai nyawanya nggak ada. Posisi di situ istri gua udah keluar darah dari mulut, berbusa, pakaian oksigen, dibuang. Itu Apa itu? yang megangin istri gua ada 8 orang, tapi nggak kuat, mental semua. Oh, megangin itu. Posisi Megangin di situ tangan, kaki. Itu nggak ada yang kuat, 8 orang. Maksudnya tuh posisinya orang biasa apa ada orang pintar? Orang biasa. Orang biasa Nah, doang tuh. akhirnya bidan di sekitar situ kan ada ustadz ya, manggil ustadz. Sebelum ustadz datang, istri gue udah napasnya udah kayak mau diangkat lah ya, udah. mau diambil gitu. Sampai sebelum ustadz nyampe pintu, istri gue langsung sadar. Oh, dia tahu poin dia sembuhin apa gimana kali ya? Dia tahu. Nah, di posisi di situ emang gue tahu kalau itu perempuan itu yang narik istri gue. Tapi lu lihat perempuan itu? Gue lihat, tapi gue nggak bisa nolongin, gue nggak kuat, gue nggak bisa. Kenapa itu nggak bisa? Ya mungkin Nggak bisa jalan apa nggak bisa ngomong apa gimana? ya berat aja buat nolongin istri gue. Oh. Emang kan posisi di situ perempuan itu mau membunuh istri gue. Iya, saking karena dia masukin tubuh lu buat bunuh tuh istri lu nggak bisa, akhirnya dia langsung sendiri yang melakukannya. Nah, menurut mitos kalau orang habis lahiran itu kan nggak boleh mempercantik diri sendiri kan ya, nggak boleh nyisir, nggak boleh bedah kan. Nah, sedangkan di posisi istri gue pas habis lahiran itu langsung nyisir dia. Langsung nyisir? Ibaratnya takut tersaingi lah. Buat kayak kuntilanak, kayak ya yang ngikut gue ini sejenis itu, kuntilanak. Itu tua apa gimana umurnya itu yang ngikutin? Ya mungkin kalau emang lu mau lihat. Jangan juga bang. Nggak, maksudnya pas lu lihat itu gimana? Maksudnya tua apa? Wujudnya sih masih muda. Muda, cuma berdarah-darah gitu. Kadang dia cantik, kadang hancur. Oh, soalnya yang pas pertama kan berdarah-darah tuh. Bisa juga cantik gitu dia. Setiap malam Rabu itu gue kayak gimana ya, berat badan gue di sini nih, itu kalau udah mau masuk itu pasti gue otomatis buat ngeluarinnya, buat nyakitin istri gue. Oh. Makanya gue pertahanin, gue kuat, gue harus nggak bisa masuk ke dalam situ biar perempuan ini nggak masuk ke dalam badan gue. Gue lawan terus, gue istighfar. Akhirnya nggak sampai dia masuk ke dalam gue. Tapi sebelumnya lu pernah kesurupan, bener-bener kesurupan gitu nggak bang? Dimasukin sama itu sering. Perempuan kesurupan, bener-bener kesurupan gitu? Sering. Dan yang lu lakuin pasti mau ngebunuh istri lu itu pas kesurupan itu? Dalam gue tidur, dalam gue ya keseharian di rumah. Bahkan sampai gue pengen ngebunuh istri gue, anak gue sendiri. Oh, anak lo yang lahir dari itu tuh, yang pertama kali? Sekarang anak gue umur udah 3 tahun. 3 tahun. Sampai sekarang ini gue masih ngerasain itu. Yang di Cibubur tuh, kan sekarang tinggal di Cibubur nih. Masih ngerasain dia masih ada tuh? Masih ngikut sampai sekarang. Sampai sekarang ini? Gue coba cerita sama istri gue kan ya. Dia nggak percaya kalau gue emang ada yang ngikutin. Berarti istri lu tuh belum ngeliat tuh wujud perempuan itu ya? Belum. Oh, belum Pernah ngerasain gitu? Apa kayak lu kan istilahnya ditepok atau di adik lu tuh diliatin wujudnya, jadi nyerupai gitu? Belum pernah ngalamin hal misteri gitu?
belum pernah pada saat itu ya. Nah selang 2 tahunan gue coba ngilangin perempuan ini dengan cara ke orang pinter. Orang pinter. Terus dicabut seminggu, ngilang tuh udah nggak ada. Kira dibalik lagi setelah seminggu, sampai sekarang ngikut lagi. Itu bisa begitu. Gue masih ngerasain kayak pundak gua, pinggang gua. Itu biasanya kalau misalkan dia masuk ke tubuh lu itu pas lu posisi lagi apa itu, kayak misalnya lagi bengong atau lu lagi apa itu deh? Iya kalau lagi pokoknya apalagi dekat lagi sayang sama istri lu atau lagi gimana dia masuk? Kapanpun dia bisa. Oh bisa? Enggak mesti gua harus deket istri gua. Dimanapun gua ada pasti gua bisa dimasuk ke dalam gua. Jangan sampai sekarang dah. Oh iya kan ada kan tuh kayak misalkan ini si Kunti ini tuh sirik gitu, lu dekat sama perempuan lain kan ada kayak gitu tuh bang tuh. Ya kan berarti ini enggak kayak gitu. Oke para mistikus, mohon maaf nggak bisa ngelanjutin ceritanya karena ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Bang Toing ngalamin ya gitulah, para mistikus bisa paham. Karena dari tahun 94 sampai sekarang pun yang ada di Bang Toing itu masih ngikutin. Jadi kita nggak bisa lanjutin ceritanya nih. Untuk para mistikus yang mempunyai cerita pengalaman horor seperti Bang Toing, bisa langsung DM aja di Instagram kita di Mystic Journey. Langsung aja DM atau mau langsung datang ke basecamp kita bisa. Daun salam ketiban batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.